Ini ada pertanyaan tentang hukum memakai debt collector. Jadi yang perlu dulu dipahami, jual beli itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah membolehkan jual beli. Makna dari kalimat jual beli itu dalam istilah usul fikih disebut dengan lafaz dalalatun nas. Dalam lafaz al-bi' itu maknanya tukar menukar barang dengan tujuan mengambil azas manfaat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu umpamanya menjual nenas dengan jeruk, 1 kilo jeruk kemudian dibeli dengan 1 kilo nenas. Ini disebut dengan bi' atau tukar menukar barang, maka itulah maksud dari jual beli. Sekarang jual beli dalam bentuk hutang piutang. Dia jual beli, Pak. Jual beli, Bu. Tapi pembayarannya dalam bentuk hutang piutang. Dikasihkan barang, kemudian nanti dibikin akad pembayarannya ditunda tanpa ada mengandung riba. Jadi makna riba itu nanti ketika ada waktu pembayarannya, si pembeli tidak sanggup membayar pada waktu yang ditentukan, kemudian ditambah, itu riba. Atau tambahannya itu diakadkan pada waktu awal terjadi, maka itu tetap disebut dengan riba. Tetapi umpamanya motor ini dijual 10 juta, kemudian dibayar dengan kredit tanpa ada naik turun harga. Jadi sifatnya pembayarannya taksit, diangsur per bulan atau mungkin per minggu. Jadi ini tetap disebut dengan jual beli. Timbang terimanya di awal, pembayarannya di akhir tanpa mengandung riba. Ini dibolehkan, tak masalah. Sesungguhnya jual beli dengan cara pembayaran hutang, dengan cara pembayarannya berbentuk hutang, itu tetap disebut dengan jual beli. Jadi ketika hal ini dilakukan, boleh nggak kita memakai jasa atau tenaga orang lain dalam bentuk penagihan hutang? Jadi al-aslu fil muamalah al-ibahah. Pada hukum asal dibolehkan dalam bentuk jual beli itu apapun syarat atau praktek yang dilakukan tanpa melanggar hukum prinsip agama itu dibolehkan. Jadi boleh menggunakan jasa, memakai orang sebagai tawkil, mewakili hak pemilik barang ketika menagih hutang untuk meminta tagihan, katakanlah begitu. Jadi dibolehkan. Dalilnya adalah idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Apabila kamu hutang piutang, maka tulislah faktubuhu. Pendapat ulama, faktubuhu itu bukan bermakna wajib. Jadi menulis hutang piutang itu bukan bermakna wajib tapi mubah, atau mungkin disebut dengan mustahab, dianjurkan. Kalau memang orangnya yakin kita tidak bermasalah, itu tak masalah, nggak dicatat. Jadi makna mencatat itu bukan wajib. Jadi dari dalalatun nas ayat ini atau mantuknya menjelaskan bahwa boleh memakai media dalam bentuk penagihan. Jadi ini baru dalam bentuk kertas. Dalalatul ibarah atau mantuknya secara tekstual, redaksinya boleh menggunakan sesuatu untuk validasi ketika penagihan hutang. Bisa makhumnya menggunakan orang lain dalam penagihan hutang karena ada dalalatul isyarah, ada indikator boleh memakai sesuatu, baik itu orang maupun benda, atau mungkin dalam bentuk jasa yang lain dalam penagihan hutang, itu dibolehkan. Dari al-ibrah bi umumil lafzi, secara hukum universal atau prinsip hukum umum yang ada dalam ayat ini, dan itu dibolehkan menggunakan jasa atau orang lain. Dalam bentuk muamalah yang lain juga ada taukil, mewakili seseorang dalam bentuk jual beli juga dibolehkan, jadi menggunakan kias mursal. Kemudian juga boleh dalam bentuk hal-hal yang lain, taukil, mewakili seseorang dalam penagihan haknya
atau dalam bentuk muamalah yang lain itu boleh menggunakan jasa orang lain. Jadi dikiaskan, dianalogiskan hukum ini kepada taukil yang populer disebut dengan taukil wikala. Jadi itu dibolehkan. Berdasarkan inilah menggunakan kias mursal, analogis hukum, boleh menggunakan jasa seseorang untuk dipakai dalam penagihan hutang. Itu barangkali ya digaji oleh perusahaan murah swasta ataupun dalam bentuk sistem negara. Itu dibolehkan. Banyak sekarang itu yang menggunakan debt collector itu memang yang bersifat swasta, disebabkan tidak mampu menjangkau banyak orang karena sudah banyak muamalahnya atau nasabah atau konsumen, digunakanlah jasa orang untuk penagihan hutang. Itu dibolehkan. Bahkan ini disebut dengan istihsan bil maslahah, untuk memudahkan penagihan hutang. Persoalan yang terjadi debt collector ini kita melihat realita yang ada, mungkin barangkali oknum. Ada kesan debt collector ini seakan-akan menjadi bodyguard, orang yang ditakuti, berbadan kekar, menakutkan, tukang pukul, memberikan ancaman. Ini persoalannya, apakah ini dibolehkan atau ini justru terjebak dengan persoalan hukum fikih yang lain. Jadi kalau benda itu sudah diperjualbelikan dalam bentuk utang piutang, maka itu sudah berpindah tangan. Benda itu bukan hak milik si penjual lagi, itu sudah hak pembeli atau konsumen. Masalah hutang itu masalah lain lagi. Jadi pada prinsipnya seorang debt collector, katakanlah oknum, merampas benda yang dibeli dalam bentuk utang piutang itu ketika terjadi penagihan hutang. Apa sebabnya? Sebabnya benda itu sudah pindah tangan. Masalah hutang itu lain lagi masalahnya. Jadi nggak boleh. Apalagi dalam bentuk ancaman, itu tidak dibolehkan. Jadi bagusnya ketika akad itu disebutkan, dibunyikan, kalau seandainya hutang tagihan ini menunggak 3 bulan, motor atau benda yang dijadikan utang piutang dalam bentuk jual beli yang tadi itu, maka benda ini akan diambil kembali, maka didudukkan dalam akad. Kalau tidak didudukkan dalam akad, maka itu nggak boleh diambil lagi, sebab sudah pindah tangan dalam bentuk jual beli. Bagusnya si pemilik perusahaan ini, katakanlah orang yang menjual bentuk utang piutang itu, melakukan training atau arahan supaya ketika melakukan penagihan utang itu tidak melakukan ancaman. Ancaman hukumnya lain lagi. Mengambil debt collector untuk penagihan utang itu bersifat maslahah, sifatnya ad-darurah, tuntutan, karena nggak mampu menjangkau banyak orang. Tetapi ad-darar la yuzalu bid-darar. Satu kemudaratan tak boleh dihilangkan dengan menimbulkan kemudaratan yang lain. Saya melihat realita yang tampak, debt collector ini justru menimbulkan masalah lain lagi, melakukan ancaman, pemukulan, bahkan bisa menimbulkan konflik massa, sebagaimana kita lihat di media. Karena memang sifatnya menimbulkan konflik, apalagi terjadi penganiayaan. Kalau sudah terjadi penganiayaan, apalagi pembunuhan, al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh yang dibunuh masuk neraka. Jadi kalau seandainya menagih hutang dengan ancaman, apalagi pemukulan, ini pidananya lain lagi. Ini masalah lain lagi. Jadi ini persoalannya. Jadi kesimpulan awal, boleh menggunakan debt collector asalkan sesuai dengan prinsip agama. Al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadulla ad-dalil al-tahrim. Boleh dalam bentuk muamalah itu dilakukan sesuatu upaya selama itu mendukung atau tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak, selama tidak ada indikator yang bisa membawa pelanggaran terhadap prinsip hukum muamalah itu sendiri. Ini masalah debt collector ini sudah merambah, bahkan merajalela dan menimbulkan konflik. Memang pada asalnya dibolehkan. Ini yang perlu saya sampaikan dalam konteks debt collector itu. Tindakan debt collector itu
menjadi hukumnya hukum taksis. Semula dia sebagai jasa mengandung maslahah, tetapi ditaksis oleh ayat yang lain, wala tulqu anfusakum ila tahluka. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Jadi pada dasarnya meminta dan menagih hutang justru menimbulkan polemik yang baru dalam bentuk pidana, memukul, mungkin jadi ini menimbulkan permusuhan al-iqtida. Kesimpulannya, boleh menggunakan debt collector selama debt collector itu sesuai dengan prinsip muamalah, tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan kemudaratan yang lain, maka itu dibolehkan. Jadi ad-darar la yuzalu bid-darar. Kemudaratan itu, tuntutan suatu masalah itu, menyelesaikan satu masalah tidak menimbulkan masalah yang lain.